Sebelum nonton video ini, jangan lupa ya subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para subscriber Gerbang Lensa. Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Hari ini kita kedatangan tamu. Ini tamu dekat, tetangga ibu kota, tepatnya di Kabupaten Bangka, Kecamatan Sungai Liat, Kelurahan Jeliti. Dari nama aja Jeliti. Akan segera hadir di tengah-tengah kita sosok anak muda yang multi talenta, yaitu adinda kita Ahmad Riyadi Esos. Selamat sore Pak Lurah. Sore Bapak. Iya, beliau ini adalah Lurah Jeliti, lahir di Pangkal Pinang 18 Maret 87. Jadi ini sangat muda, kurang lebih sekitar 35 tahun usia beliau, dan telah memiliki prestasi yang sangat-sangat luar biasa. Beliau ini adalah salah satu penggiat IT juga, dan beliau pun dosen di Stisipol Palawan 12 Sungai Liat dari tahun 2014, dan sempat menggeluti jurnalis di Palembang Post, Jawa Post Group di tahun 2010-2011. Beliau kuliah di Ilmu Komunikasi Universitas Bina Dharma dan S2-nya di Manajemen Pemasaran Perguruan Tinggi Bangka. Tentunya Pak Lurah tidak sendirian. Di sini ada sosok seseorang pengrajin UMKM, ya, terutama yang namanya pengrajin otomatis tidak lepas dari dunia seni. Beliau ini sangat-sangat menginspirasi kami, terutama dalam mengolah bahan baku dari sabut kelapa menjadi seni yang sangat-sangat berharga. Jadi kalian pasti penasaran bentuknya seperti apa, nantinya akan kita tayangkan di podcast Gerbang Lensa Dinsos PMD ini, yaitu adalah Bapak atau Mas Hari Mulyo Sanyoto. Iya, selamat sore Mas. Selamat sore Bapak. Apa kabar? Luar biasa, sehat puji Tuhan. Alhamdulillah. Beliau ini lahir di Malang 27 November tahun 67. Tentunya kalau kita lihat dari tahun kelahiran ini tidak begitu relatif muda, tapi coba lihat sosok beliau. Kata orang Bangka tuh keriput lalu mandi. Nah, keriputnya belum ada, walaupun usia beliau sekarang sudah menginjak 55 tahun, insya Allah bulan November ini. Tapi beliau sangat semangat sekali, dan ya yang namanya orang berseni ini orangnya tidak pernah diam. Tentu setiap hari berpikir seni apa yang harus dia ciptakan dalam setiap hari. Beliau ini salah satu tenaga honor di SMA Negeri 1 Sungai Liat. Jadi sangat luar biasa. Keseharian beliau ini adalah tenaga honor. Pulang dari situ beliau melakukan suatu aktivitas pengrajin dan menerima kursus ataupun latihan-latihan bagi masyarakat ataupun anak-anak muda yang ingin bergelut di jiwa seni ataupun pengrajin bahan dari kelapa tersebut. Nah, beliau juga adalah suatu seniman kreatif dan pengrajin UMKM. Baik, pemirsa ataupun para subscriber di manapun Anda berada, kami hari ini
akan berbincang-bincang karena Pak Lurah dan Pak Hari ini baru mendapatkan penghargaan juara 1 lomba kelurahan tingkat provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang sebentar lagi akan menuju ke tingkat regional. Oke Pak Lurah, kira-kira sudah berapa lama menjadi Lurah Jeliti ini? Dan pada waktu dilantik saya dengar kabar bahwa Pak Lurah ini baru pertama terjun di masyarakat. Sebelumnya melalang buana di sekretariat dewan dan lain-lain. Pak Bupati mempercayakan Pak Lurah untuk terjun ke lapangan. Itu kira-kira apa yang Pak Lurah rasakan dan apa kiat-kiat Pak Lurah selama menjadi lurah, karena ini adalah sesuatu hal yang baru. Silakan Pak Lurah. Baik, terima kasih Pak Budi. Sebelumnya saya pengen cerita dulu sebenarnya. Iya, boleh. Silakan. Waktu dilantik sebagai lurah, yang saya pikirkan itu saya mau ngerjain apa ini? Iya. Karena benar jujur saya nggak tahu apa-apa di kelurahan. Iya. Karena nggak pernah jadi mengetahui lurah itu kerjanya seperti apa. Iya. Cuman garis keturunan ya mungkin ya. Iya. Karena orang tua saya 26 tahun di kecamatan. Oh iya. Makanya sedikit banyak saya tahu gambaran apa sih yang harus kita lakukan, pendekatan seperti apa untuk masyarakat. Iya. Waktu dilantik saya ingat hari Kamis. Dan hari Kamis itu waktu bulan Januari, setelah pelantikan Ibu Lurah yang lama sampaikan ke saya, Kak, besok ada sosialisasi pelebaran jalan tanpa ganti rugi. Saya bingung, lah ini gimana nih? Yeah. Hari Jumat saya harus melakukan sosialisasi pelebaran jalan kepada masyarakat, sedangkan saya nggak tahu harus pendekatan seperti apa. Masyarakat pun nggak kenal dengan saya. Akhirnya saya coba melakukan pendekatan. Setiap rumah saya lakukan pendekatan sendiri, satu-satu sambil mengenalkan saya lurah baru. Iya. Satu-satu saya sempat dimarah-marahin dan itu ujian mental bagi saya. Oh, dimarahin tuh? Dimarahin karena tanpa ganti rugi, Pak. Oh iya. Pokoknya saya harus bisa lah. Saya harus bisa karena memang ini amanah tugas dari program Pak Gubernur dan Pak Bupati. Jadi harus saya sukseskan. Saya coba melakukan penyampaian informasi itu kepada masyarakat bahwa nanti yang mendapat imbasnya kepada masyarakat. Nah, akhirnya saya banyak dikenal oleh masyarakat. Bahkan dalam proses pelebaran jalan itu banyak dinamika yang terjadi. Masyarakat kenal dan disitulah saya mengetahui bagaimana cara pola pendekatan dengan masyarakat akhirnya. Karena tidak semua masyarakat kita samakan pola pendekatannya. Apalagi di Kelurahan Jeliti sangat majemuk sekali. Baik suku, agama, dan rasnya banyak sekali perbedaan. Di situ orang kenal semuanya hampir masyarakat keturunan. Pada intinya dua lingkungan di situ memang masyarakat keturunan. Tapi satu lingkungan adalah masyarakat yang memang sukunya banyak, tapi kebanyakan Islam. Nah, kalau dipersentasekan maka yang Muslimnya 55% dan 45%-nya non Muslim. Nah, di situ saya terus melakukan pendekatan. Akhirnya masyarakat banyak yang kenal dan di situ saya mulai bergerak. Karena saya yakin saat program itu bottom up dari bawah, maka kita akan didukung oleh masyarakat bagaimana program-program di kelurahan akan bisa berjalan dengan baik. Yeah. Nah, karena memang lurah ini dipilih oleh Pak Bupati, bukan seperti Kades ya, sudah tahu periodenya. Dan saya coba bagaimana setelah saya keluar dari saya dipindahkan misalnya dipindah tugaskan untuk bekerja di tempat lain, maka struktur sumber daya manusianya, pemberdayaan masyarakatnya sudah terbentuk dulu. Makanya saya kejar pembentukan pemberdayaan masyarakat. Memang agak sedikit banyak pemberdayaan masyarakat dan selalu saya lakukan pendekatan. Contoh yang pertama kita karena memang potensi pariwisata di Kelurahan Jeliti itu yang paling besar, maka yang memang paling saya dorong di awal adalah kelompok sadar wisata. Kelompok sadar wisata waktu itu sudah dibentuk, tapi saya evaluasi karena belum berjalan. Nah, terus saya lakukan pendekatan, saya sampaikan dengan Pak Bupati bahwa kita membentuk Pokdarwis. Nah, lahan 50 hektar itu ada milik Pemkab Bangka, peruntukannya untuk kawasan ekonomi khusus pariwisata. Nah, Pak Bupati menawarkan kalau mau dikelola saja 2 hektarnya. Nah, alhamdulillah saya kasih komitmen dengan masyarakat setelah pembentukan Pokdarwis kita permohonan untuk pinjam pakai
lahan Pemkab Bangka itu untuk dikelola oleh Pokdarwis. Alhamdulillah sekarang Pantai Tanjung Batu Berpesona itu dikelola oleh kelompok pemberdayaan masyarakat namanya Pokdarwis Mempesona. Alhamdulillah berjalan sampai sekarang. Bulan April kemarin genap 1 tahun kita bentuk, dan sekarang imbas perekonomian masyarakat di sekitar situ memang kita komit bahwa masyarakat yang berada di sekitar situ boleh bekerja, dalam artian buat saung, melakukan ekonomi perdagangan di situ. Nah, jadi sekarang alhamdulillah sudah, walaupun waktu masa era Covid, pandemi Covid-19, masyarakat masih bisa survive dalam kegiatan perekonomian. Nah, terus kita bentuk juga Karang Taruna. Karang Taruna ini sebenarnya sudah terbentuk, cuman belum berjalan. Saya support terus, saya dorong terus. Akhirnya Karang Taruna juga sekarang sudah cukup berjalan. Bahkan kita bikin penambahan destinasi-destinasi wisata baru. Kolaborasi antara Pokdarwis dan Karang Taruna sekarang memang kita lebih fokuskan kepada kegiatan kepariwisataan, karena memang seksinya Jeliti itu terkait masalah pariwisata. Terus kemarin kita bikin event juga, event bakti sosial, trail ya, adventure di Kelurahan Jeliti, hampir 30 km keliling Kelurahan Jeliti, muter-muter di situ. Terus mereka juga kita manjakan dengan pariwisata alam berupa pantai. Nah, waktu itu fantastis, saya nggak nyangka. Niat saya cuma pengen bangun musala di Pantai Tanjung Batu itu. Target kita cuma 100 peserta, ternyata yang daftar 335 peserta. Dan alhamdulillah terkumpul uangnya, bisa bangun itu. Nah, semakin kawan-kawan masyarakat semakin mempercayai bahwa saya serius untuk membangun kelurahan itu. Nah, saya dapat support penuh lah dari masyarakat, didorong terus untuk berkegiatan di situ. Dan kita memang di tahun ini kita coba bikin inovasi di pelayanan juga. Banyak inovasi kita, karena saya basicnya ilmu komunikasi sebenarnya, bukan IT, tapi saya hobi ngotak-ngatik IT. Karena memang pengalaman saya di sekretariat DPRD bagi saya pengalaman yang luar biasa. Dalam artian saya sering diajak anggota Dewan Studi Banding, dan itu bekal saya untuk mengembangkan ilmu yang sekarang di kelurahan. Dapat ilmu-ilmu di beberapa daerah, oh ternyata digitalisasi seperti ini, saya coba terapkan dalam pelayanan, dan kita punya namanya Digelitik, digitalisasi kelurahan Gelitik. Nah, selain pemberdayaan yang kita buat, UMKM yang kita dorong terus juga kemarin yang saya ceritakan sama Pak Budi terkait masalah Kampung Kelapa. Kenapa Kampung Kelapa? Orang banyak tanya juga, Pak. Kenapa Pak Kampung Kelapa? Ya, pertama di situ 17 kepala keluarga pengepul kelapa. Dan saya lihat di situ kondisi sabut kelapa itu menjadi limbah juga. Dalam artian limbah karena setelah dikupas kulitnya itu dibakar, Pak. Dibakar ataupun direndam di air selama 3 bulan, habis itu dihancurkan untuk dijadikan diurai menjadi rambut sabun. Nah, karena banyaknya masyarakat yang berprofesi sebagai pengepul kelapa, terus itu juga banyaknya juga ada yang melakukan pengrajin kelapa, pengrajin sabut itu seperti sikat sabut, terus banyak lagi ada pot. Nah, saya coba terus untuk mendorong bagaimana, ternyata sepertinya kita tetapkan ini sebagai jadi kampung kelapa, biar lebih mudah untuk kita tingkatkan secara perekonomian. Alhamdulillah ada juga stakeholder yang peka dengan itu, maka kita dibantu untuk tahun ini, insya Allah dibantu untuk alat mekanis pembuatan arang kelapa menjadi bracket arang. Nah, juga ketemu dengan Pak D ini, Pak D hari ini kemarin secara nggak tiba-tiba juga. Jadi saya tuh memang benar-benar pengen, karena saya lihat di beberapa media sosial pengrajin sabun itu luar biasa. Bisa dibentuk seperti yang kita lihat, ada jadi kria-kria yang memang kreatif. Waktu saya bercerita dengan masyarakat, saya ditunjukkan, Pak, di sana itu ada seorang yang kerjaannya ngerjain sabut kelapa. Saya langsung datang ke situ, ketemu sama beliau. Beliau agak sedikit pesimis lah. Nggak mungkin pemerintah itu bisa mau membantu, merangkul lah. Ya saya coba merangkul. Alhamdulillah sekarang beliau bersama-sama kita juga dari tahun kemarin berusaha untuk mengembangkan bagaimana potensi sabut kelapa ini, kampung kelapa ini biar lebih maksimal untuk berjalan.
untuk peningkatan ekonomi masyarakat, dan juga sekarang sudah berjalan juga pelatihan-pelatihan kepada anak-anak sekolah, dan ini kita dukung Kampung Kelapa menjadi salah satu destinasi wisata baru lah, non alam di Kelurahan Jeliti. Non alam. Iya, non alam. Karena kalau alam ya orang sudah tahu lah, Ya. Jeliti itu maksimal lah. Ya. Berapa jumlah penduduk dan luas wilayah Jeliti? Jadi jumlah penduduk kita 4.740 jiwa dengan luas wilayah 22,87 km persegi. 22. Iya. Berarti jumlah RT? Jumlah RT ada 15, Pak. 15 ya? Iya, dengan 3 lingkungan. 3 lingkungan. Baik, Pak Lurah. Jadi sekilas kita mendengar demografinya Kelurahan Jeliti ini, memang dia ada 2 suku ya. Istilahnya perpaduan antara etnis Tionghoa dengan Melayu. Nah, artinya ini salah satu bentuk karakter memang di Indonesia, terutama di Bangka Belitung juga, memang kita, saudara-saudara kita itu salah satu pendukung bagi kita untuk memajukan kewilayahan. Disinilah tantangan kita, bagaimana Pak Lurah ya memadukan antara 2 suku ini. Pada waktu itu pas ada barongsai itu, saya langsung teringat pada waktu kami menjadi lurah pada waktu itu. Jadi bagaimana memadukan antara rebana dengan barongsai. Hanya bedanya kemarin satu-satu kan. Kalau saya kemarin tuh rebananya ikut ke dalam barongsainya. Jadi kira-kira pada waktu itu apakah ada penolakan ataupun ya istilahnya mau membaur sesama kita dalam membangun Kelurahan Jeliti? Itu coba diceritain sedikit Pak Lurah. Baik, sebenarnya gini Pak, cerita lagi lah. Iya. Dulu saya orang mungkin yang agak sedikit punya jarak sama orang-orang Tionghoa, Iya. turunan. Tapi mungkin Allah uji lah Iya. keyakinan saya itu kan. Iya. Ternyata qadarullah saya dapat istrinya keturunan juga. Oh gitu. Iya. Warga keturunan. Terus pas penempatan sebagai tugas sebagai kepala wilayah terus sebagai lurah, Iya. dengan 50-50 Oh. juga masyarakat Tionghoanya hampir 45%. Iya. Jadi sebenarnya kalau ada cerita juga dari salah satu tokoh di sana, waktu nama saya terdengar bahwa saya masuk di situ, record saya kan udah Iya. terdengar seperti Iya. bagaimana saya dengan orang-orang Tionghoa. Iya. Banyak ada sedikit sedikit perbincangan juga lah, karena yang masuk ini Pak Lurahnya masih muda, terus agamais dan lain-lain Iya, kan. iya. Ketakutan mereka akhirnya nanti agak sedikit cuman mihak ke salah satu pihak. Iya. Tapi saya juga punya guru, saya tanya seperti apa adab-adab kita dengan mereka. Iya. Dan alhamdulillah sekarang Pak, Fangin apa ya? Tongin, Tongin Jikjong. Jikjong itu Iya. saya coba terapkan. Saya melakukan pendekatan dengan mereka, sering ngopi juga bareng. Iya. Alhamdulillah sekarang salah satu yang sebelah saya juga sebenarnya masyarakat non juga kan. Iya. Dan mereka pun menerima saya, bahkan saya sering nongkrong bareng, dan beberapa kegiatan beberapa pemberdayaan masyarakat kita juga yang memimpin masyarakat Tionghoa juga. Oh. Dari situ akhirnya sekarang bisa membaur, karena saya juga bisa menempatkan bagaimana saya merubah style saya dengan kawan-kawan Tionghoa, dengan kawan-kawan yang memang agamais di lingkungan Rambak, karena memang kita punya 2 pesantren Pak. Oh, ada 2 Dua pesantren, satu pesantren tahfiz dengan satu pesantren dari kawan-kawan muhibin. Nah di situ kita coba, karena saya juga bentuk tematik kelurahan juga. Jadi kita punya wisata religi Pak. Di situ ada 3 wisata religi. Salah satunya yang pertama Bukit Sakbuk. Bukit Sakbuk, terus pemandian Dewi Kuan Yin. Oh iya. Nah terus juga kita bentuk sekarang kampung santri. Oh. Nah, jadi ada wisata religi yang memang sekarang saya dorong terus untuk berkembang kembali, karena memang waktu masa pandemi Covid salah satu 3 destinasi wisata ini agak sedikit berkurang, karena memang kan ada
penutupan sementara karena pandemi COVID-19 yang lalu, dan sekarang kita coba dorong kembali dengan tematik wisata religi Kelurahan Jeriti. Nah, jadi alhamdulillah saya sekarang diterima lah baik dari suku apapun itu. Terus juga saya tidak membeda-bedakan dari mana sukunya apa, karena di situ juga saya ceritakan di Kampung Kelapa itu 70%-nya adalah warganya adalah sukunya suku Madura. Terus juga di RT 1 juga hampir 30%-nya ada Bugis karena nelayan. Nah, masyarakat aslinya juga ada di beberapa di lingkungan Rambak di 3 RT. Nah, jadi memang sedikit majemuk, bukan sedikit majemuk, malah majemuk dengan saya bikin logonya kemarin. Saya coba bikin logo Jeriti itu dengan Jeriti mempesona, membangun peradaban sopan dan nasionalis, karena saya merasa, saya nilai ada kesopanan kita sedikit menurun, terus juga cinta tanah air kita juga semakin menurun juga. Nah, bagaimana kita coba dari button ini, dari bawah ini naik ke atasnya, kita coba melakukan peradaban baru dengan coba mengkolaborasikan pentahelix itu. Jadi karena muara kita kepada masyarakat, bagaimana kita mengkolaborasikan itu untuk menjadikan peradaban yang baru ini lebih sopan dan lebih mencintai kenegaraan kita. Sehingga nanti ke depan, saya harapkan, saya sering sampaikan, saya sering ajak masyarakat gotong royong. Kadang-kadang masyarakat bilang, Pak, dengelah Pak, lah bersih kampung kami ini Pak. Nah, saya bilang bukan masalah bersihnya, tapi bagaimana kita bertemu dan bersilaturahmi bersama di lapangan. Jadi ke depan, kalau tetangga ada makan, tetangga itulah yang nolong. Jadi pemerintah itu hanya sebagai motor maksudnya. Nah, makanya saya pengen walaupun sebelahnya bukan Muslim, sebelahnya non Muslim, tapi saat kita bersama-sama bertetangga, maka kita dalam satu kesatuan negara Republik Indonesia. Jadi memang kecintaan masyarakat yang saya bangun, saling mencintai sesama masyarakat di situ juga. Oke. Nah, untuk Pak Hari sendiri yang diceritain oleh Pak Lurah, di situ ada salah satu destinasi non alam ya, istilahnya kampung Kelapa. Nah, Pak Hari bisa ceritain kapan terpikirnya untuk menjadi pengrajin, terutama melalui bahan baku kelapa itu sendiri. Silakan Pak Ari nanti cerita bebas ya. Ini dari mulai pertama terus sampai ke penghasilan sekarang. Sampai ke sabut kelapa ya. Iya, itu ya biar masyarakat Bangka Belitung ini jangan tahu kayak kelapa parut bayi kan, batok dibuang, sabut dibuang, kadang-kadang sabut juga untuk membersihkan tai ayam kan cuma. Nah, dia nggak tahu bahwa itu bisa dimanfaatkan untuk kerajinan kita. Silakan Pak Ari. Oke, terima kasih Bapak waktunya yang diberikan kepada saya. Kalau mau cerita dari awal saya masuk ke Bangka ini sangat panjang sekali sebenarnya. Tapi ada baiknya saya cerita supaya banyak mata melihat bahwa apa yang saya lakukan itu memang betul-betul saya punya kerinduan bahwa membuat ke depan, membuat masyarakat itu jangan tergantung dari timah yang saat ini sudah hampir punah lah katakan begitu. Pada tahun kurang lebih 13 tahun yang lalu saya datang dan mulai saya lirik kerjaan. Waktu itu belum bekerja tapi saya lirik apalah kerjaan di sini yang bisa bermanfaat bagi orang banyak. Saya melihat di situ yang menarik di hati saya itu tentang rumah di sini nih seakan-akan persaingan Pak untuk perhiasannya, termasuk penghijauannya, bunga-bunga dan sebagainya, pot bunga begitu. Maka kami terjunlah, kami membuat kerajinan pada waktu itu memakai bahan batu, semen dan sebagainya. Jadi kami buatlah pot Pak. Singkat cerita kami kerja buat pot, kami buka toko bunga begitu. Tapi bukan berarti ada modal Pak waktu itu, sama sekali tidak ada modal. Dengan modal yang sangat-sangat ya pas-pasan pun tidak waktu itu. Kami melirik juga
kayu-kayu bougainville itu Pak, yang menurut orang Bangka kan itu apa ya, khususnya orang Canas itu bunga patah hati katanya, nggak boleh ditanam. Nah, itu ada apa, mereka berkeyakinan seperti itu. Benar. Sunda juga kayak gitu. Nah, langsung saya punya pikiran, kalau kayu-kayu ini kita rubah bunganya, rubah daunnya pun, ini menjadi sesuatu yang apa, memiliki artistik yang lain. Ekonomi yang bagus sebenarnya. Tapi selama itu kan ditebang-tebang dan dibakar. Nah, saya lari ke situ, saya ambil itu kayu-kayu yang ditebang, langsung kami okulasi Pak. Wah, itu memang menarik sekali. Bahkan itulah yang menjadi modal awal kami berjalan usaha toko bunga itu tadi. Nah, singkat cerita, setelah kami lumayan Pak, penghasilannya sangat lumayan waktu itu, tetapi kami lama-lama kan menginjak tua. Kebetulan waktu itu kami juga kan, saya ini orang seni kreatif, saya tukang buat kolam-kolam Pak, kolam, taman, relief dan sebagainya di rumah-rumah orang yang punya duit lah, hotel-hotel seperti itu ya, Sungai Liat, termasuk Pangkal Pinang ini ada beberapa tempat yang kami buat. Nah, setelah saya merasakan diri saya ini nggak muda lagi, nggak bisa angkat-angkat barang berat begitu kan, akhirnya kebetulan saya dipanggil dari SMA Negeri 1 Sungai Liat ini, Semansa, yang dikenal orang Semansa, untuk kerja di sana, untuk honor. Dan pada waktu itu memang saya menolaknya, saya jujur menolaknya, karena ya waktu itu honor tuh hanya berapa lah Pak gitu gajinya, dan nggak sesuai kalau saya lari ke situ meninggalkan usaha saya itu nggak akan mungkin. Tapi tahun berapa itu Pak? Itu tahun 2016 ya Mas. 2016 ya? 2016. Tetapi saya berpikir dan dorongan istri, Pak, kita ini udah tua, ilmu Bapak tuh banyak. Kalau ada orang panggil di sekolah itu sesuatu yang baik gitu. Jadi ilmu kita bisa ditularkan dengan banyak orang. Ya sekalipun waktu saya toko bunga itu Pak, saya ngader orang banyak. Dan itu sudah sekarang banyak di YouTube itu bisa dilihat tuh, sebenarnya anak buah saya dulu. Nah, dia datang dan nol, tidak punya apa-apa, bahkan bibirnya aja kering Pak waktu datang itu. Ya betul itu. Nah, bukan saya bukan, tapi inilah itu loh. Nah, sampai dia sekarang udah banyak yang berhasil dengan ilmu yang saya berikan sama dia. Tadinya nggak punya, nggak bisa, nggak ngerti, begitu apapun nggak ngerti. Nah, dari situlah saya terinspirasi bahwa ilmu aku dengan panggilan di sekolah ini udah terima aja dengan gaji yang sangat-sangat itu tadi kan. Ya sudah, di sana kebetulan kita dikasih kepercayaan untuk membimbing ekstrakurikuler di GHT Pak. Jadi GHT itu Green House Team. Jadi kami bergeraknya, tapi yang pertama, yang awal diberikan dengan saya itu hanya membuat kompos, gitulah, kompos dan tanaman. Tetapi karena saya punya banyak pengalaman karena saya ini sebenarnya otodidak Pak, bukan ada sekolah tinggi atau sekolah apa pertanian apa bukan, tapi pengalaman kerja seperti itu. Akhirnya saya berikanlah ke anak-anak. Saya punya hati begini, anak-anak di zaman sekarang ini untuk mendapatkan pekerjaan itu sangat susah Pak. Contohnya anak saya saja, saya punya anak satu, selesai kuliah mencari kerja itu Pak, peluang dibutuhkan tenaga kerja itu 62 orang, yang daftar 8.400 lebih orang. Masya Allah. Saya berpikir ini mau kemana anak-anak yang lain nih, sarjana ini mau kemana. Nah kebetulan saya punya kepala sekolah yang memang menurut saya itu sangat luar biasa bagus, dan cara berpikirnya itu jauh Pak, jauh maju dia. Itu Pak Rantos, yang sekarang kebetulan dipindah ke Pangkal Pinang. Oh, di Pangkal Pinang. Yang tadinya baru tahun ini Pak, belum ada serah terima lah ini, cuman sudah ditetapkan di SMA 1 kayaknya di sini. Nah itu kata dia, Pak Mul, kamu harus ajari anak-anak itu sungguh-sungguh, supaya anak-anak itu nanti setelah lulus dari sekolah, entah kapan waktunya, mungkin dia akan menjadi tua dan tidak punya kerjaan, dia punya skill gitu. Makanya itu saya terapkan betul-betul, dan memang terbukti Pak. Setelah itu
anak-anak yang sudah lulus ini bahkan belum lulus dia sambil kuliah. Contohnya yang ada di Polman itu juga memakai ilmu kita yang dari kita. Dia bikin hidroponik, dia bikin maggot gitu. Dan di sana kan didanai juga. Jarak antara SMA 1 Sungai Liat dengan Kelurahan Jiliti? Dekat lah. Ya, berarti Pak Hari tahu dong jumlah siswa Kelurahan Jiliti di SMA 1? Kalau untuk di Jiliti terbatas banget Pak, hanya beberapa saja. Oh gitu. Jadi karena memang waktu yang tahun-tahun yang sudah ada zonasi itu Pak kan Pak, itu nggak masuk gitu. Oh dia nggak masuk. Padahal dekat tapi nggak masuk. Jadi zonasi kemana? Kita kan Malah ke arah mana sana jauh saja ada yang banyak masuk. Chinese Pak. Jadi Chinese ini lebih ke SMA swasta. Dia ke swasta Pak. Karena dia berpikir kan mungkin nggak kuliah langsung bisa kerja gitu di kejuruan gitu. Tapi nah lanjut setelah itu ya sampai sekarang saya tetap ngajar di situ, diterima dengan baik sekalipun. Tapi ini peralihan kepala sekolah baru kami belum pernah jumpa, Pak. Jujur belum pernah jumpa. Jadi seperti apa? Nah setelah itu Pak, nggak tahu kisahnya Bapak Lurah ini datang ke rumah Pak Kaleng pertama kali nanya, wah ini kamu yang saya cari gini. Nah, saya agak sedikit ya percaya nggak percaya gitu Pak, karena saya di situ kan udah lama, udah 8 tahunan. Belum ada lurah yang datang. Belum ada. Istilah kalau perawan itu belum pernah dijamah saya. Iya. Nah dengan adanya Pak Lurah yang sekarang kami cintai ini ya, kami banyak terbantu. Terbantu dalam artian begini. Saya ini pingin Pak, bukan hanya saya maksudnya yang bisa berkreatif dengan dengan banyak hal lah. Kalau mau belajar itu wah hampir semua namanya untuk hidup ini saya bisa. Dan itu bukan dapat yang nggak bisa dipertanggungjawabkan Pak, ilmu saya bisa dipertanggungjawabkan. Iya. Karena saya dulu waktu masa muda itu saya diajari karena di kampung kami itu luar biasa maju. Saya dipilih untuk menjadi ketua muda-mudi tani waktu itu, jadi dikursuskan kemana-mana seperti itu untuk pertanian, perikanan, peternakan seperti itu kan. Nah itu di mana? Di Muara II waktu itu Pak. Oh di Muara II. Waktu itu di Muara II. Nah, akhirnya itulah yang menjadi bekal. Kalau seni kreatif, memang saya dari kecil Pak. Dari kecil tuh saya paling suka dan saya cinta itu. Jadi memang nggak ada putus-putusnya saya buat apa aja. Kalau ke anak nurun? Anak saya sebenarnya nurun, dia bisa melukis tapi karena dia kerjanya ikut orang ya sekarang nggak lakukan itu. Ada berapa anak? 1 Pak. Oh 1. Cewek lagi. Sekarang udah umur 25 tahun. Nah bergelut di Jiliti di kreativitas seni terutama di kelapa ya, ini. Begini Pak kisahnya. Setelah saya pindah di Kampung Jiliti, tapi belum tersentuh oleh Bapak Lurah, masih Lurah yang dulu kan. Sambil diminum ya Pak Lurah. Iya Pak, terima kasih. Saya melihat dari banyaknya sampah ini, sabut kelapa nih Pak. Apalagi kalau kami masuk ke Kampung Madura itu, waduh Pak, itu asapnya juga nggak mati-mati. Iya. Dan sangat berserakan gitu, sangat berserakan. Nah saya ini seorang seni ini kan ada tuntutan Pak dalam hati ini, apa ini nggak bisa ya dibikin kayak gini. Dan saya sebenarnya sudah mendengar lah ada pot-pot yang dibuat dari Jawa gitu kan. Iya benar. Kenapa nggak saya yang lakukan gitu kan? Kenapa nggak saya yang lakukan? Nah itulah dari awal di situ mulai kami terjun di itu. Saya coba bikin dan puji Tuhan. Artinya banyak yang untuk sementara ini hanya apresiasi lah Pak. Katakan hanya wah ini wah gitu kan. Bagus dan sebagainya. Karena yang ini sudah pernah kami pamerkan di Pangkal Pinang ini beberapa kali, juga terjual di Pangkal Pinang juga beberapa kali Pak. Termasuk di Sungai Liat gitu. Bahkan kalau promo ya sudah sampai Bali sana ya. Kebetulan kita ada teman yang di Bali. Jadi untuk di Bali dia bilang begini, satu saat kamu akan dibutuhkan gitu, jadi siap-siap aja gitu. Tapi untuk
untuk mereka beli belum ada. Gambar-gambar sudah kami kirim ke sana gitu. Ya gitu. Apa namanya? Tentu kan ada berapa batang kelapa? Sudah pernah belum dihitung Pak Lurah? Berapa batang kelapa yang ada di Kelurahan Jeliti ini? Kalau batang mungkin belum, Pak. Belum ya? Belum. Siapa tahu nanti bahan bakunya kan bisa habis, siapa tahu kan. Nah kira-kira saya juga pernah melihat untuk pembuatan meja dari batang kelapa bagus loh Pak. Ya kan, dari batang-batang kelapa yang tua itu kan awet. Terus ininya berserat. Ya berserat. Jadi kalau pas di pelamir tuh sangat cantik gitu kan. Ya. Nah mungkin bisa dikembangkan nanti melalui itu. Tapi itu harus kelapa yang sudah tua, jangan sampai kita ambil. Kalau bicara tentang batang kelapa Pak, jujur saya katakan begini. Saya ini kan juga pengrajin dari kayu. Pengrajin dari kayu, dari bambu sebenarnya Pak. Tapi bambu di sini dan batang kelapa di sini itu nggak seperti di Palembang, seperti di Jawa Pak. Oh gitu. Dia meskipun sudah berpuluh-puluh tahun umurnya itu tetap lembut. Hanya tipis saja yang kerasnya itu hanya tipis saja. Itu. Jadi saya nggak lari ke sana. Pernah mencoba Pak sudah. Pernah mencoba. Dan bambu tuh, akar bambu itu kan sebenarnya seni sangat bagus Pak. Benar. Tapi ketika saya buat rupanya berbeda. Beda bambu kita dengan Jawa beda. Iya, itu tentang bambu. Nah intinya begini Pak, saya itu sudah tua. Kalau mau bahasa kerja mungkin sudah nggak terlalu seperti orang muda, tenaga, pikiran mungkin. Tetapi yang saya rindu ini, saya pengen ini, macam mana ilmu saya itu diserap masyarakat banyak. Iya. Maksud saya yakin Jeliti dan sekitarnya Pak, nantinya timah itu akan habis. Iya. Nah, kesempatan yang baik sementara saya masih bisa bernapas ini, maksud saya, ayolah cepatlah, kirimlah siapa gitu. Siapa saja, saya nggak peduli itu orang seperti apa Pak. Yang penting dia mau, biar ilmu saya ini bisa diteruskan Pak, maksudnya gitu loh. Nanti kalau masyarakat ini juga nggak peduli dengan lingkungan, hanya BTI. Memang timah harus diambil Pak, timah harus diambil baru tuh kita mendapatkan uang lah katakan gitu. Tetapi jangan lupa bekas timah ini Pak, nah, itu harus mampu mengelolanya. Maksud saya, mau tempat tandus seperti apa asal kita tuh memang punya hati dan mau, saya bisa ngajarin. Ayo, tanah yang tandus itu kita buat kembali fisik tanah itu kita pulangkan lagi. Gitu. Iya, melalui gampang kok Pak. Hanya melalui kompos kan nggak akan habis Pak. Sampah organik nggak akan habis. Selagi kita masih ada ini nggak akan habis. Dan itu kita bisa kelola. Apalagi peternakan banyak kita didukung dengan kotor kohe itu Pak. Itu bisa kita gunakan dengan baik. Gitu. Jadi kalau saya diundang hanya karena sekian omsetnya itu biasa. Saya udah lakukan kerja-kerja yang seperti itu waktu saya bertoko dan itu sudah biasa. Tetapi saya lebih penekanannya kalau ada itu ayo kirimkan orang-orang itu. Saya siap mengajarnya. Saya nggak perlu ada apa-apanya lembel-lembel. Di sekolah itu Pak saya ajarkan yang ekstrakurikuler itu. Kalau Bapak mau tahu berapa honornya, iya. Tapi dengan senang hati saya sampaikan sampai mereka itu benar-benar bisa. Baik seni kreatif, baik pertanian, perikanan, ya termasuk tani ini ada banyak macam dari hidroponik, aquaponik dan sebagainya. Jadi Mas kalau di lingkungan pemerintahannya ini udah dikenal di dinas mana saja? Kalau di pemerintahannya ini nggak ada Pak, makanya baru tersentuh ya Bapak ini aja. Iya, tapi di sekolahan itu ya kesempatan saya lah murid banyak kan. Sampaikan aja orang-orang yang mau. Berarti ya ini salah satu tugas kami ya Pak Lurah, saya untuk mempromosikan ekonomi kreatif lah istilahnya. Kan kemarin saya dengar waktu ada Pak Sandiaga Uno karya Bapak diambil kalau salah ya, diminta oleh beliau untuk menjadi kenang-kenangan cenderamata, dan itu saya rasa itu sangat prestis sekali bagi kita, apalagi sekelas Pak Sandiaga
tertarik karena apa? Bahan bakunya ini dari Iya. kelapa gitu kan. Kelapa organik gitu. Iya, jadi selain itu Pak Hari apa saja selain dari kerajinan ini yang sekarang ataupun yang sudah digeluti di rumah ataupun di kelompok-kelompok apa-apa saja? Kalau untuk di kelompok Pak, jujur kalau di Kampung Jeliti agak kurang. Tetapi kalau di sekolahan ya saya terapkan semua, termasuk di itu tadi pertanian, perikanan juga peduli lingkungan hidup lah intinya. Seperti itu, penghijauan. Terus kalau di rumah Pak, saya sedang membudidayakan maggot sama ayam. Ayam ulu Pak. Ayam ulu nih. Ayam ulu ini kita ambil dari Jawa Pak. Kita nggak bisa netaskan sendiri karena itu hasil rekayasa gen. Jadi nggak bisa kita. Bentuk ayamnya gimana? Seperti ayam kampung. Dan orang nyebutnya memang ayam kampung Pak. Harga jualnya ayam kampung, tapi dia panennya hanya 2 bulan Pak, butuh waktu 2 bulan. Harga ayam kampung. Dan saya udah beberapa teman yang ikut tertarik gitu, udah ada budidaya itu. Itu telurnya atau dagingnya? Ayamnya Pak. Ayamnya. Jadi kita beli itu anakan. DOC. Nah, sudah itu kita hidup di situ. Kita besarkan. Nah, cuman ada cara yang berbeda. Cara saya membesarkan itu kami pakai maggot Pak sebagian. Jadi untuk memangkas kos pelet itu kan semakin hari semakin mahal nih. Nah, dengan adanya maggot ini Pak, itu sangat mendukung, sangat mendukung. Karena maggot ini hanya makanannya dari sampah yang biasa orang buang, tetapi kita ambil, kita kasih ke maggot, dan maggot itu makan juga makanan itu. Nah, cuman karena saya peliharanya di bawahnya, bawah kandang ayam itu dibersihkan masuk ke ayam juga gitu. Jadi sirkulasi dia. Itu berapa produksinya? Untuk maggotnya? Ya. Untuk maggot itu begini Pak, karena kami itu kan ayam masih sedikit Pak, hanya kisaran 500 ekor. 500 ekor. 500 ekor ayam sementara ini. Nah tuh kalau sudah panen magotnya kami berhentikan, itu karena nggak ada yang makan. Seperti itu. Jadi kalau ayam sudah ada, buat lagi, karena membuat maggot itu sebenarnya cepat Pak, sangat cepat. Bukan, 500 ekor ayam ini nanti kita jual. Ya. Berarti maggotnya diberhentikan karena nggak ada yang makannya. Mas bukannya buat sirkulasi, misalnya ini jual standby. Nah, untuk sementara belum Pak, karena terlalu sedikit, masih 500. Ini tapi sudah bahan sudah kami beli, kami mau kembangkan. Modalnya berapa nih kalau kita boleh tahu? Dalam per 100 ekor itu modal bibit ayamnya itu 1.300.000. 1,3. Untuk sekarang, kalau dulu 1,2. Berarti sekitar 5.200.000 lah, 500 ya. Nah terus berapa bulan? 2 bulan. 2 bulan. Terus maggot ini bagaimana caranya? Maggot ini begini, kami untuk maggotnya hanya sebagai suplemen, istilahnya, karena dia punya kandungan proteinnya Pak, itu sangat tinggi, 40-50% protein. Dan hewan termasuk ayam ini, unggas utamanya tuh bisa besar kalau proteinnya tinggi Pak. Mau kasih makan siang malam, kalau proteinnya nggak tinggi nggak besar. Ya. Nah itulah kami supply pakai itu. Jadi dalam per hari bisa kita keluarkan 5-10 kalau sementara ini, karena seringkali itulah Pak masih terkendala nggak bisa sirkulasi tadi tuh. Kalau misalnya ada yang panen, ada yang belum, nah itu mungkin akan bertahan terus. Nah untuk sementara ini bisa 5-10 kilo per hari. Kalau biasanya bisa 50 kilo Pak per hari. Berapa harganya? Harga apa tuh? Ini ayam per kilo. Kalau kita jual ya lihat waktu Pak. Kalau memang sepi, tidak ada, kita ini kan ada hari-hari besarnya banyak. Kalau nggak ada hari besar, paling murahnya 47.000 per kilo. Berarti 1 ekor lebih 1 kilo. Bisa kalau dia begini Pak, rata-rata aja, rata-rata per 100 ekor itu biasanya 1,2 ton. Bukan, maksudnya per seekor ayam itu dalam waktu jangka 2 bulan itu 1 kilo 2 on. 1 kilo 2 on.
Oh, berarti lumayan juga nih Pak Lurah. Bahkan itu bisa lebih Pak. Ada yang kita jual bisa 1,5 dalam 2 bulan itu. Nah Mas, dari 500 ekor untuk ke trip berikutnya berapa lama jedahnya? Itu yang menjadi kendala kita. Begini Pak, kita pesen karena ayam ini kan pesen Pak. Nah itu kadang-kadang cepat, kadang-kadang lama. Bisa 1 bulan, bisa seminggu, bisa juga 2 hari. Nah itu. Mas kenapa nggak bisa sirkulasi itu kendalanya? Apakah lahan atau? Enggak, sebenarnya bukan lahan Pak. Untuk sementara ini memang kami masih belum bisa itu karena rumahnya sebenarnya. Rumah ayam itu sendiri. Tapi kami sudah beli bahannya sih sekarang. Tapi, rumah ayamnya. Rumah ayamnya muatnya hanya itu. Kalau rumah magotnya ini? Rumah magot, kalau magot ini ada 2 rumah Pak. Jadi rumah yang pertama itu namanya induknya magot, namanya BSF. Kalau yang rumah kedua itu untuk pembesaran, untuk telurnya si BSF ini, begitu. Jadi yang rumah pertama yang BSF ini kecil Pak, hanya 3x3. Itu bisa menghasilkan 50-an sampai 100 kilo per hari sebenarnya kalau suplai pakan ada. Yang buat kendala kita terutama suplai pakan magot itu sendiri. Apa dia pakannya? Ya sampah-sampah itu Pak. Sampah-sampah misalnya buah-buahan atau barang-barang busuk lah. Sampah rumah tangga tuh bisa. Berarti di Jeliti ada? Kalau sementara kami ngambil di pasar Pak. Jadi gini Pak, saya dapat bonus waktu itu. Ya. Setelah saya survei sabut dengan beliau ngajak ke belakang. Dan kami itu di tahun 2021 yang lalu kita sudah FGD berapa kali karena kita disupport oleh PT RBT untuk melakukan pengolahan sampah secara pribadi di kelurahan. Nah, kita memang cari orang yang bagaimana cara mengelola magot ini. Kalau yang non organik kan banyak nih. Karena juga sudah ada banyak pelaku-pelaku sampah-sampah organik, sampah-sampah non organik. Cuman yang organik ini kita jadi permasalahan. Karena yang bakal mengurai sampah ini seperti apa kan? Yeah. Memang kita sudah kenal dengan magot, cuman yang paham dengan magot itu waktu itu becak bubble. Oh. Nah, jadi kita selalu FGD kita libatkan becak bubble untuk menyampaikan kegiatan-kegiatan pengelolaan sampah itu. Nah, waktu kita datang ke tempat Pak Hari, diajaklah ke belakang. Ternyata di sana ada kolam sama ayam dan itu makannya magot. Nah, pas Pak kata saya. Jadi kita insya Allah 2022 ini kita lagi persiapan Pak untuk buka lahan juga milik pemerintah Kabupaten Bangka seluas 2 hektar. Nah ini kita dapat izin dari Pak Bupati untuk melakukan pengelolaan sampah organik dan non organik di Kelurahan Jeliti, di wilayah lingkungan Jeliti. Oh. Nah jadi rencana kita dalam waktu dekat juga akan kita eksekusi. Terus juga beberapa kegiatan, salah satunya di situ juga ada kolong bekas eks tambang. Nah kolong itu kita rencanakan kita manfaatkan karena magot ini selain untuk makan ternak ayam bisa juga ikan. Untuk ikan karena proteinnya tinggi. Jadi karena protein tinggi itu ikan pun cepat besar. Nah ikan apa nih? Ikan apa saja? Semua ikan Pak bisa macam ya, asal ikannya besar. Kalau ikan kecil, ikan hias kecil-kecil itu tidak bisa, agak telan. Kecuali di blender kali. Nah, jadi kita berharap Pak Hari juga bisa fokus. Ini dalam artian Pak Hari ini kami tempatkan sebagai motivator dan pengajar di situ. Nah, sekarang kita open recruitment bagaimana Kube ini, kelompok usaha bersama ini. Kurang beres ya. Jadi mereka untuk memotivasi masyarakat, Pak Hari sebagai mentornya, bagaimana kita mengelola ini nanti muaranya peningkatan ekonomi masyarakat. Yang kita kolaborasikan dengan memang masyarakat di situ. Nah, untuk sekarang karena kita masih fokus ke lomba kelurahan, jadi kita coba dorong terus karena pengelolaan sampah kemarin masih pengelolaan sampah kecil. Nah, ini dengan pihak PT RBT kita coba membesarkan itu karena binaan PT RBT juga di beberapa kelurahan ada namanya bank sampah. Sedangkan pengelolaan besarnya belum ada. Nah, kami sampaikan kemarin ke pihak PT RBT, kalau bisa bank-bank sampah yang binaan PT RBT, uangnya muaranya ke Kelurahan Jeliti. Jadi nanti kita kelola, nanti punya nilai ekonomis, bagaimana transaksinya nanti kita sepakati dengan kelurahan-kelurahan yang ada. Ada penambahan sedikit Bapak. Si magot ini sebenarnya bukan hanya untuk pakan ayam dan unggas, ayam dan ikan, tapi dia mampu menguraikan kompos Pak.
dan kita akan menghasilkan kompos yang luar biasa dari bekas maggot ini sendiri. Nah, jadi itu manfaatnya sangat banyak sih maggot ini. Selain kita sudah dapat maggotnya, dapat komposnya, pakan ayam, pakan ikan. Iya, berarti kan tentu Pak Lurah dan kawan-kawan harus ada master plan dong, roadmap lah istilahnya ya, untuk kerajinan, terus untuk pertanian peternakan, dan kita harus membuktikan kepada kelurahan-kelurahan lain, karena kan kelurahan ini sangat-sangat jauh berbeda dengan desa kan. Kalau desa support dana jelas, kalau kelurahan ini kan dia induknya ke kecamatan, sangat-sangat terbatas. Kalau Pak Lurahnya nggak pinter menggandeng stakeholder lainnya, pihak swasta ataupun ya pengusaha pihak ketiga yang ada di kelurahan, tentunya kita ketetaran. Tapi alhamdulillah Pak Hari dan kawan-kawan mendapatkan lurah yang sangat care, ya, istilahnya aware, dan ya saya rasa ini sangat-sangat berjalan. Jadi tentunya jangan sampai kita lupa angan-angan kita ini harus kita tuliskan, sehingga ke depan ya siapapun nanti Pak Lurahnya ini akan dilanjutkan seperti itu. Dan Pak Hari pun saya lihat kan kemarin banyak anak-anak yang kursus ya, yang les berkenaan dengan kerajinan ini. Jadi tentunya dari kecil mereka sudah kita ajarkan untuk berwirausaha, kan seperti itu. Jadi itu yang membuat saya tertarik istilah. Betul. Karena tidak semua di Bangka Belitung ini punya tipologi kelurahan yang seperti itu. Nah tentu hal ini kan tidak terlepas dari dukungan keluarga ya, Pak Lurah juga seperti itu, harus 24 jam melakukan pelayanan kepada masyarakat. Pak Hari juga istilahnya tuh untuk melakukan bagaimana yang namanya seni ini kan orang puas gitu ya. Dan memang nilainya ya 1:10 lah istilahnya kan, biar orang masyarakat puas. Nah kira-kira untuk harapan Pak Hari ke depan terhadap usaha Pak Hari, terus dengan lingkungan yang ada di Jeliti, kira-kira itu seperti apa, dan apa yang sudah Pak Hari persiapkan untuk hari kedepannya demi generasi muda yang ada sekarang. Kita ketahui bahwa mereka ini lah malas berbuat yang hal-hal dia lebih baik main TikTok ya kan, istilahnya tuh lebih baik dia ya bercapcut macam itu ya. Jadi gimana Pak? Begini, saya itu kan selain juga kreatif seperti ini Pak, selain saya mengajar memang di bidangnya kreatif dan termasuk pertanian dan peternakan itu, saya juga pintar ngomong Pak sebenarnya, jujur. Jadi anak ini sumber gitu ya. Anak-anak itu saya racuni. Saya jelaskan sejelas-jelasnya. Jangan sampai kamu sekarang kan bapaknya mungkin pejabat. Ibunya mungkin pegawai atau apa. Tapi kamu jangan lihat itu nak, aku bilang gitu. Memang agak susah Pak kalau namanya anak-anak itu. Tadinya yang megang kompos, megang ulet tuh takut kan, geli ya sebagainya lah, namanya anak-anak masih muda ini. Tapi terus saya racuni anak-anak ini sampai pada akhirnya anak-anak itu udah seperti biasa aja Pak, sudah pegang apa atau apa, bikin apa sudah mau. Nah itu salah satunya saya persiapkan mentalnya dulu supaya anak-anak ini berpikirnya jangan cuman orang tua saya punya mobil, punya ini, nanti bisa naik mobil juga nih kan gitu. Nah itu yang saya persiapkan untuk sementara di sekolah Pak, karena saya masih ada ikatan kerja di situ. Tapi tidak lama lagi saya udah berhenti Pak, karena umurnya udah nggak dapat lagi. Pensiun emang? Kemarin ada edaran tuh dari dinas 55 tahun Pak. Berarti yang honor. Yang honor. Berarti November ini ya? Iya, November. Oh, padahal masih muda. Nah, cuman muda. Enggak, maksud saya kan tenaga apa segala macam masih oke, Pak. Tapi kalau kemarin saya dengar-dengar sih kalau banyak guru-guru yang mendukung saya, pokoknya Pak Mul sekalipun sudah keluar, kami bayar pakai sekolah lah katanya. Kamu harus di sini tetap. Saya sih berpikir ya bersyukur. Tetapi kebetulan yang pendukung saya ini semua dipindah Pak. Dipindah semua. Nah, dipindah. Kepala sekolah dipindah. Ada Ibu Jema masa pensiun, ada Pak Arpandi, Dr. Arpandi itu pindah kemana. Sekarang memang sudah nggak ada pendukung. Tetapi orang itu saya yakin tetap perlu saya. Iya. Karena Pak Rantos waktu itu kan saya mau keluar Pak,
boleh tidak kalau seandainya saya berhenti dari sekolah, waktu itu saya mau kerja di ikut bapak ini kan. Jangan dulu, hancur sekolah saya, bilang gitu. Jujur aja bilang gitu Pak, jujur bilang gitu. Jangan dulu, kamu di sini dulu lah. Aku nih selamanya kepala sekolah sini, dia bilang gitu. Ini percandaan gitu Pak. Rupanya habis itu dia kabur. Ya itu hal-hal yang nggak diduga Pak. Tetapi intinya begini, saya pengen ilmu saya ini karena jujur, saya ini nggak ada modal dari siapapun Pak. Benar. Nah, dari orang tua saya nggak berharap, para orang tua saya orang gak mampu dan hidupnya di hutan-hutan terus selama waktu itu, sehingga saya pun tidak sekolah, tapi saya bisa hidup, saya bisa kuliahkan anak dan sebagainya hanya karena dari pengetahuan saya ini. Makanya saya yakin anak-anak nanti yang terbengkalai lah katakan, mungkin tak ada orang tua mungkin, atau yang punya kekurangan fisiknya atau apa, itu maksud aku tetap bisa hidup dan berkarya gitu Pak. Ya, itu yang saya pengen. Jadi ini di mana aja nih yang bisa kita temui Pak, ini hasilnya? Ini sudah dipajang di mana saja? Yang dipajangnya tuh ya di perpustakaan kami, itu sudah jelas kan gitu. Terus di Pak Lurah untuk sementara di kantor Lurah, sama di sini di mana ya? Ruang Melati itu Pak. Rumah Melati. Ruang Melati itu, sama kalau ada pameran-pameran. Gitu. Pameran-pameran tuh sudah nyebar, nggak tahu di mana-mana yang beli Pak. Iya. Itu kalau yang beli mungkin tetap itu ya Pak Bupati, Pak Mulkan tuh ada beberapa produk yang dibeli dia. Gitu. Kalau ini yang kalah kayak gini harganya berapa Mas? Sekitar 300.000. 300.000 ya. Oke. Berarti kalau tangan pertama kan emas ya. Kalau udah tangan kedua, 3, 4 berarti udah lumayan juga. Lumayan Pak. Nah kami sedang ini Pak. Nah kalau bicara seni yang seperti ini memang agak rumit. Agak rumit Pak. Iya. Sebenarnya hasilnya nggak seberapa tapi mahal. Nah, tetapi kalau larinya ke pot, nah itu kita bisa bersaing Pak. Kalau kayak pot-pot tuh misalnya orang bisa misalnya 20 sampai 30.000 apa kita bisa turunkan harga sedikit, yang penting lancar bisa. Iya. Saya sudah bilang sama murid-murid, kalau nanti Bapak punya order pot misalnya, kalian pulang kerja ke rumah Bapak dulu bikin pot. Iya benar. Kalian nggak tak suruh sia-sia belajar cari duit, bilang gitu. Pot sama apa tuh yang tiang pipa itu kan? Nah itu lumayan. Ya siapa? Orang biasanya dari Jawa kan. Bahkan ada yang kalau saya dapat orderan lukis misalnya Pak, lukis di sekolah-sekolah atau di sekolah sih belum saya kerjakan. Misalnya ada kegerakan, ada di sekolah tuh untuk membuat seni apa gitu kan. Nah dikasih saya kasih ke murid-murid yang saya ajarin lukis atau sebagainya. Nah kamu yang kerjakan. Nah duitnya nggak ke saya Pak, saya kasih dia, biar semangat maksud saya. Bahkan dia tuh biar punya pikiran, kalau gini bisa hidup juga nih lewat begini gitu loh. Iya. Oke, Pak Hari, ini Pak Lurah dengan usia yang relatif muda, saya rasa ini karir masih panjang. Tentunya takkan lelah untuk melakukan perubahan, melakukan pembaruan, hal-hal yang terbarukan untuk masyarakat maupun kelompok-kelompok kerajinan lainnya. Kira-kira harapan Pak Lurah ke depan khusus untuk Kelurahan Jeliti dan Kabupaten Bangka ataupun Kecamatan Sungai ini seperti apa? Baik, saya kalau digenapkan sekarang baru setahun setengah jadi lurah di Kelurahan Jeliti, dan ini bagi saya sebenarnya prestasi yang luar biasa sebenarnya. Saya pun berat memegang beban ini sebenarnya. Tapi Allah takdirkan menjadi kelurahan terbaik sebangka Belitung dengan sebenarnya ilmu yang masih sedikit sekali sebenarnya. Nah harapan saya memang karena saya angkat kelurahan digital, sekarang saya harapkan sebenarnya kita juga melek media. Karena tanpa media sekarang kita mungkin semua orang punya gadget, punya handphone, tapi pemanfaatannya itu yang kurang. Hanya sebatas game. Jujur anak saya sampai sekarang saya nggak kasih fasilitas apa-apa terkait masalah handphone, karena saya tahu bagaimana handphone itu akhirnya merusak sosial kita sebenarnya. Nah akhirnya, tapi kalau tidak dimanfaatkan maka sama juga kita buta juga akhirnya kan. Bagaimana saya mengkolaborasikan keilmuan itu untuk sebagai kemanfaatan bagi masyarakat, makanya saya arahkan ke
era digital itu jadi kelurahan digital. Nah, beberapa pelayanan sekarang kita coba untuk melakukan mengalihkan ke digital, tapi memang tantangannya besar. Tantangannya besar karena tidak semua orang yang punya handphone memanfaatkan itu untuk kemudahan bagi dia. Nah, jadi bahkan beberapa orang bertanya, denglalah di Bangka, anda pakai digital macam tu ngeleteh. Tapi kalau tidak sekarang kapan lagi? Kita mendidik masyarakat memang banyak tantangan. Tapi kalau kita tidak mulai, maka kita akan menjadi keterlambatannya lebih jauh. Benar. Apalagi sekarang 5.0 sudah mulai digencar-gencarkan. Belum 4 lah 5. Ya, kita saja di sini belum 4, orang sudah 5 kan. Nah, bagaimana kita mengimbangi itu ya dengan terus memberikan sosialisasi dan pendidikan kepada masyarakat, edukasi positif terkait pemanfaatan baik itu media sosial maupun media-media lainnya. Karena kita juga harapan saya, bukan harapan ya, akan saya kembangkan juga bagaimana UMKM. Kalau saya berbicara masalah potensi JLT, ini luar biasa banyak. Sebenarnya Bu Lurah kemarin, Bu Lurah sebelum saya pun sudah melakukan kegiatan-kegiatan yang memang sebenarnya berusaha untuk melakukan publikasi. Cuman balik-balik lagi, kelurahan mungkin Pak Budi tahu sendiri bagaimana kelebihan dan kekurangannya. Karena memang media sosial yang saya teruskan ini hasil dari Bu Lurah yang lalu. Karena memang basic saya orang ilmu komunikasi, saya coba create memang kegiatan saya sebagai content creator di luar kegiatan saya sebagai lurah. Saya coba memberikan warna hasil-hasil dari pelatihan Pranata Humas saya yang lalu, karena saya dulu fungsional Pranata Humas sebenarnya. Akhirnya pindah hijrah ke struktural menjadi lurah, dan saya coba memberikan pembuatan konten-konten yang kreatif baik melalui video maupun desain-desain grafis yang memang sudah kita tampilkan di media sosial. Nah, ini ke depan kita coba saya coba buat media sendiri untuk melakukan penjual UMKM di media sosial sebenarnya. Balik-balik lagi kita butuh sumber daya manusia yang maksimal memang, dan bertahap untuk memberikan publikasi yang maksimal. Karena tanpa publikasi ini omong kosong lah atau kan. Nah, bagaimana kita saya sebagai jurnalis dulunya dengan sedikit ilmu ini memberikan warna yang berbeda dengan kelurahan yang lain, karena memang kita juga sebagai kelurahan pariwisata sebenarnya. Karena memang tempat pariwisata kita paling banyak, bagaimana kita menjual diri kita, menjual wilayah kita dengan cara gini tadi. Bahkan banyak tamu-tamu dari luar tahunya kelurahan JLT dari media-media sosial itu juga. Cerita-cerita itu dari media-media sosial itu juga. Nah, mohon dengan sangat saya juga menjual kelurahan JLT ini untuk menjual Kabupaten Bangka dan Bangka Belitung pada umumnya. Bagaimana kita bersaing secara sehat, dan juga prestasi-prestasi yang kita kejar ini bonus untuk lelah kita. Bagi saya sampaikan dengan kawan-kawan di kelurahan, menang itu bonus. Tapi kita usaha dulu. Kalau nggak berjuang, mana kita tahu batas perjuangan kita tuh penilaiannya seperti apa. Sekarang kita kejar dua lingkungan kita dorong sebagai program Kampung Iklim untuk tingkat nasional. Semoga saja berkolaborasi dengan lomba kelurahan tingkat regional ini, terus juga program Kampung Iklim yang kita teruskan juga akan mendapatkan hasil yang memuaskan lah. Apalagi kita didukung masyarakatnya sebenarnya. Saya rasa masyarakat kelurahan itu luar biasa sebenarnya, dengan kemajemukannya, tapi saling merangkulnya luar biasa. Nah, di situ saya merasakan bahwa perbedaan itu adalah adalah berkah yang luar biasa sebenarnya. Bukan yang kita selalu tampilkan berbeda pendapat, ribut. Nah, di sini saya nilai cakrawala saya terbuka. Selama ini mungkin saya hanya sebatas bergelut di bidang akademisi saja sebagai dosen, dan sekarang saya harus mengkolaborasikan keilmuan pendidikan saya, dan saya dihadapkan dengan kau belajar tapi harus diterapkan. Nah, pengabdiannya langsung. Kalau kita di akademisi kan memang ada pengabdian namanya, tapi kan sebatas teoritis. Tapi ini pengabdiannya sudah kita pikirkan bagaimana melakukan kegiatannya, bagaimana outputnya sampai. Nah, mohon doanya dan dukungannya baik dari Pak Camat, Pak Bupati, dengan Pak Gubernur untuk bagaimana mendukung Kelurahan JLT juga pada khususnya, dan kelurahan lain-lainnya juga untuk terus berjuang melakukan publikasi sehingga Bangka Belitung, Kabupaten Bangka, Kecamatan Sungai Liat ini kedepannya lebih termotivasi untuk melakukan persaingan yang dalam arti persaingan secara ekonomi UMKM ataupun secara kualitas pelayanannya juga.
mungkin Pak Budi salah satu juga mentor saya juga, karena saya dari dulu lihat Pak Budi jadi lurah di Pangkal Pinang. Terus berinovasi, dan walaupun bagaimanapun dipindahkan maka akan tetap jadi mutiara. Nah itu yang saya dimanapun kita ditempatkan, kalau kita jadi mutiara dan berlian maka tetaplah jadi berlian. Nah, saya coba berusaha untuk memotivasi diri saya juga seperti itu, tidak baperan, terus berbuat saja untuk kemanfaatan. Nanti saya yakin Allah yang pantaskan kita bagaimana. Amin. Mungkin itu dari saya, Pak. Baik, Pak Lurah, Pak Hari serta masyarakat Bangka Belitung, memang kita kalau bekerja ini baik buruk itu tergantung dari pandangan ataupun persepsi dari masyarakat. Tapi yakin dan percaya bahwa di negeri ini masih banyak orang yang ingin berbuat baik. Kami selaku anak muda pada prinsipnya banyaklah berperan, bukan baperan. Gitu ya Pak Lurah? Benar. Jadi istilahnya ya ini satu kata-kata yang patut kita jadikan motivasi kita di lingkungan kita bekerja, karena sudah zamannya sekarang ini banyak orang yang ya menzolimi, fitnah, itu sekarang sudah zamannya. Jadi semakin tua zaman ini bukannya semakin banyak jalan yang lurus, tapi bahkan yang berbelok-belok. Nah kami yang waras ataupun yang lurus ini ya istilahnya kadang-kadang mengalah seperti itu, tapi bukan berarti kami ngalah ya, tapi ya banyak orang yang dulunya di depan kita ramah, di belakang dia gibah. Jadi ya beginilah kehidupan. Tentunya kami dari Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, mohon izin Pak, mungkin bisa kami tunjukkan hasil dari Pak Hari. Boleh Pak. Iya. Nah ini salah satu apa ya istilahnya hewan ya, Hasil. endemik kita ya. Ya. Mentilin, ini Mentilin. bahasa Latinnya apa itu? Bisa cek di Google ya nanti bahasa Latinnya. Yang jelas ini mentilin, matanya itu berbeda. Malam-malam dia keluarnya malam, cahayanya sangat luar biasa. Dan ini harganya Rp300.000. Mungkin kalau ambil banyak bisa kurang ya. Dan beliau juga menciptakan pot-pot yang dari sabut kelapa. Ini bisa nanti kalau ada mau pameran bisa undang dari Pak Hari, nanti kita cantumkan nomor handphone beliau dan bisa dipesan langsung di Kelurahan Jeliti. Mungkin itu subscriber dari Dinsos PMD Gerbang Lensa. Kami undur diri, mohon maaf atas segala kekurangan. Jangan bilang kamu luar biasa kalau belum masuk Gerbang Lensa. Dinsos PMD, belajar yang pintar, berguru di yang pandai. Bangka Belitung luar biasa. Luar biasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih Pak Lurah, sukses selalu.